Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Ya, kali ini kita akan bicarakan tentang hukum-hukum dasar kimia. Perlu kalian ketahui bahwa pada awal abad ke-18, para ilmuwan telah melakukan percobaan-percobaan yang mempelajari secara kuantitatif susunan zat dari berbagai reaksi kimia. Mereka menemukan adanya keteraturan yang dinyatakan sebagai hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia yang akan kita bahas di sini adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, kemudian hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, lalu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir atau yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Baiklah, kita akan memulai dari yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, untuk memahami ini maka perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan ada unsur A dan unsur B yang masing-masing A-nya 4 kg, B-nya 1 kg, lalu keduanya direaksikan, maka akan menghasilkan suatu zat baru berupa senyawa AB. Ya. Nah, kalau kita perhatikan massa sebelum reaksi, yaitu A-nya 4 kg dan 1 kg B-nya, berarti jumlahnya adalah 5 kg. Sedangkan setelah reaksi, juga 5 kg. Ini menunjukkan bahwa massa sebelum reaksi dengan setelah reaksi itu pun sama. Contoh berikutnya ini, ilustrasi ini. Kalau A-nya 4 gram dan B-nya 2 kg. Ya. A-nya 4 kg, B-nya 2 kg. Lalu berapa massa senyawa AB yang dihasilkan? Kita lihat. Nah, senyawa AB yang dihasilkan ternyata 5 kg juga. Loh, tadi 6 kg kok sekarang jadi 5 kg? Berarti tidak sama. Itu karena ada zat yang tidak bereaksi, yaitu B sebanyak 1 kg. Jadi tidak semua B itu bereaksi, karena yang bereaksi hanya 1 kg, maka yang tersisa 1 kg. Sehingga massa sebelum reaksi adalah 4 ditambah 2 itu 6 kg. Massa setelah reaksi berarti massa senyawa ditambah massa sisanya. Sisa dari yang tidak bereaksi itu jumlahnya 6 kg. Jadi menurut Lavoisier hukumnya seperti ini. Di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Di sini ada kata sistem tertutup. Jadi dalam reaksi ini agar membuktikan bahwa massa sebelum dan setelah reaksi sama itu harus dilakukan dalam wadah yang tertutup, sehingga tidak ada zat yang keluar atau tidak ada zat yang masuk ke dalam sistem itu. Kalau misalkan sistemnya terbuka, kita membakar kayu, ya kayu di udara terbuka, itu namanya sistem terbuka. Maka hasil reaksinya nanti berupa arang atau abu dan gas CO2 yang terbang ke udara. Nah, yang CO2 itu tidak bisa dihitung. Maka kalau kita hanya menghitung berdasarkan massa kayu dan massa arang atau abunya, tentu saja massa sebelum reaksi, yaitu kayu, akan lebih berat dibandingkan massa setelah reaksi, yaitu arang atau abunya. Maka harus dilakukan pada sistem yang tertutup. Contohnya, superfosfat adalah pupuk yang mudah larut dalam air. Pupuk ini merupakan campuran antara kalsium dihidrogen fosfat atau CaHPO4 2 kali dengan kalsium sulfat CaSO4 dengan perbandingan jumlah molekul 1:2. Pupuk ini dibuat melalui reaksi kalsium fosfat ditambah asam sulfat menjadi kalsium dihidrogen fosfat dan kalsium sulfat. Jika 300 gram kalsium fosfat bereaksi sempurna dengan 189,7 gram
asam sulfat, berapa massa pupuk superfosfat yang dihasilkan? Nah, jawabnya, ini reaksinya, kalsium fosfatnya 300 gram, asam sulfatnya 189,7 gram. Maka massa yang kanan harusnya kan sama. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, maka massa pupuk superfosfat yang dihasilkan adalah sama dengan massa kalsium fosfat ditambah massa asam sulfatnya, yaitu jumlahnya menjadi 489,7 gram. Itu maksudnya. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Ya. Jadi massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Contohnya, air sebagai senyawa yang bisa kita peroleh dari berbagai sumber, bisa dari mata air, bisa dari air hujan, bisa dari sungai, dan lain-lain, itu tersusun dari unsur H dan O dengan perbandingan massa yang sama, yaitu massa H dibanding massa O adalah 1:8. Tidak peduli air dari mana sumbernya, yang penting kalau air, maka di dalamnya mengandung H dan O dengan perbandingan massa 1:8. Misalkan 1 gram H akan tepat bereaksi dengan 8 gram O, membentuk 9 gram air. Kalau 5 gram H akan tepat bereaksi dengan berapa gram O, membentuk berapa gram air? Tentu saja berdasarkan perbandingannya 1:8, maka kalau 5 gram H dibanding berapa gram O, 1:8, 5 banding berapa? Ya, tentu saja 5 dibanding 40. Dari mana angka 40 itu? Ya, angka banding O-nya itu kan 8. Dibagi angka banding hanya 1/8/1 kali massa hanya, nah, maka 8/1 ya 8 ya, massa hanya 5 jadi 40. Sedangkan massa senyawanya tinggal dijumlahkan dari massa masing-masing unsurnya, 5 gram dengan 40 gram membentuk 45 gram air. Nah, sekarang kalau tidak tahu berapa gram H, tidak tahu berapa gram O, tapi tahu massa airnya 36 gram. Lalu bagaimana menghitung gram H dan gram O? Nah, ya kita lihat dasar perbandingannya 1:8. Angka banding H itu 1, angka banding O itu 8. Kalau itu dijumlahkan, jumlah total angka bandingnya adalah 9. Nah, 9 itu analog dengan 36 atau seiring dengan 36 gram air tadi. Maka untuk menghitung gram H tentu saja harus dengan cara angka banding H itu 1 dibagi angka banding totalnya itu 9 dikalikan massa airnya. Jadi hasilnya adalah ini 4. Dari mana tadi 4? Dari ini. 1 dibagi 9 kali 36. Bagaimana yang O? Yang O akan ketemu 32. Bagaimana caranya? Ya 8 dibagi 9. 8 itu angka banding O, dibagi 9 angka banding totalnya, kali massa totalnya yaitu 36. Ketemu 32. Oke. Contoh yang kedua, perbandingan massa S dan massa O dalam SO3 adalah 2:3. Jika 6 gram belerang atau S direaksikan dengan 12 gram oksigen atau O, berapakah massa belerang trioksida SO3 yang dihasilkan? Adakah unsur yang tidak bereaksi dan berapa massanya? Jawabnya, massa S dibanding massa O adalah 2:3. Mula-mulanya S-nya 6 gram, O-nya 12 gram. Apakah 6 dibanding 12 sama dengan 2:3? Tentu saja tidak ya. Kalau ini 6 dibanding 12 disederhanakan menjadi 1:2 ya. Berarti belum pas ini. Maka kalau begitu kita akan mereaksikan. Misalkan gini,
Yang bereaksi ini S-nya dipakai semua, 6 gram dipakai semua. Maka 6 gram perlu berapa gitu kan? Perlu berapa gram O? 2:3. Nah, maka caranya menggunakan rumus siku, yaitu yang mau dicari O kan, angka banding O itu 3. Maka 3 dibagi 2 kan ke kiri ya. Garis ke kiri 3 bagi 2, terus lurus ke bawah. Ke kiri ke bawah, bentuknya siku ya. 3 bagi 2 kali 6. Ini. Maka ketemunya 9 gram. Loh, kan O-nya 12. Kok mau dipakai 9? Ya boleh-boleh saja, bisa ini. Kamu punya uang 10.000 mau beli bakso harganya 7.000 kan? Bisa kan? Nah, gitu. Nah, kalau bisa kita lanjutkan. Maka kalau ini kita kurangkan menjadi akhirnya massa S semula 6 bereaksi 6 berarti habis. Massa O semula 12 bereaksi 9. Oh, berarti ada sisa 3 gram. Nah, pertanyaannya berapakah massa belerang trioksida yang dihasilkan? Nah, massa senyawanya SO3 itu adalah jumlah dari massa unsur yang bereaksi saja. Di sini yang sini nih. Nah, di sini nih. Yaitu S-nya 6, O-nya 9 gram, maka massa SO3 15 gram. Pertanyaan berikutnya, adakah unsur yang tidak bereaksi dan berapa massanya? Kamu lihat pada bagian akhir ada 3 gram itu ya. Nah, 3 gram itu adalah unsur yang tidak bereaksi. Itu ada unsur yang tidak bereaksi atau tersisa, yaitu oksigen sebanyak 3 gram. Nah, kalau tadi kita memulainya menghitung dari 6 gram. Nah, sekarang kita coba kalau nanti menghitungnya dari angka 12 begini. Massa S, massa O, 2:3, mulai-mulanya 6 dan 12. Lalu yang bereaksi, nah ini. Kalau 12 gram ini bereaksi, perlu berapa gram S? Nah, kita lihat. Lagi-lagi rumus siku, berarti yang akan dicari S itu berarti 2 ya. 2 dibagi 3 kali 12. Ke kanan, ke bawah. Siku. Begini, maka 2/3 kali 12, 8 gram. Loh, S kan adanya 6 gram, kok mau dipakai 8 gram? Nah, ya tidak mungkin, ya tidak mencukupi gitu. Sama aja kamu punya uang 5.000, mau beli bakso harga 7.000. Kan tinggal gigit jari, nggak jadi deh, gitu kan? Nah, berarti kalau ini dilakukan akan berakhir begini nih. Berkurang hutang 2 gram S. Sedangkan O-nya habis. Nah, ini tidak mungkin ada reaksi berhutang seperti ini. Reaksi itu adalah hukum alam, selalu jujur, tidak utang-utangan. Maka yang ini tidak dipakai, yang dipakai adalah yang pertama itu tadi. Oke. Selanjutnya hukum yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Nah, bunyinya begini, jika dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur lainnya atau unsur yang kedua dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Mudeng tidak kalimat sepanjang ini? Mumet ya. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Ada unsur A dan unsur B, ya. Unsur A tersusun dari atom-atom A, unsur B tersusun dari atom-atom B. Misalkan AR massa atom O, massa atom A itu adalah 12, sedangkan massa atom B adalah 4. Maka jika A dan B membentuk senyawa yang pertama berupa begini rumusnya, berarti A-nya 2, B-nya 1 ya. Atau rumusnya A2B. Maka massa A dibanding massa B, tentu saja kita lihat
A-nya ada 2, berarti 2 kali 12. Sedangkan B-nya ada 1 kali 4. Maka perbandingan massanya adalah 2 kali 12 itu 24, 4 kali 1, 4. Jadi massa A dibanding massa B adalah 24 dibanding 4. Kalau ini diringkas menjadi 6:1. Senyawa yang kedua misalkan begini, ini berarti A-nya ada 3, B-nya ada 2. Rumusnya A3B2. A-nya perbandingan massa A dan massa B, A-nya 3 kali 12, 36 ya. B-nya 2 kali 4, berarti 8. Maka 36:8. Kalau diringkas 9:2. Sama-sama dibagi 4 ya. Ternyata ini bisa membentuk senyawa yang ketiga. Nah, senyawa ketiganya ini A-nya ada 2, B-nya ada 3. Pakai rumusnya A2B3. A-nya 2, berarti 2 kali 12. B-nya 3, 3 kali 4. Maka massa A dibanding massa B adalah 24 dibanding 12 atau diringkas menjadi 2:1. Nah, sekarang jika massa A disamakan, nah berarti kan massa A ini, massa A itu kan 6, 9, 2. Ini agar jadi bilangan yang sama, maka dicari bilangan yang bisa dibagi 6, 9, 2. Atau mencari KPK-nya, yaitu 18. Sehingga nanti 6 jadi 18, dikalikan 3 ya. Maka 6:1, semuanya dikalikan 3 menjadi 18:3. Yang ini 18:4, yang ketiga 18:9. Nah, sekarang A-nya sama, 18 semua, seperti yang dikatakan Dalton. Jika salah satu unsur dalam senyawa itu sama massanya, maka unsur yang lain, nah ini yaitu B, ya, maka perbandingan massa B1 dibanding massa B2 dibanding massa B3 adalah sebanding 3:4:9 yang merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu maksud dari hukum Dalton. Sekarang hukum yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Bunyinya begini, pada suhu dan tekanan yang sama, syaratnya nih ya, suhu dan tekanannya sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Itu rumusnya. Nah, karena perbandingan volume gas-gas dalam reaksi itu juga sebanding dengan koefisien reaksinya, maka kita anggap saja hukum ini sama dengan perbandingan volume gas-gas dalam reaksi sebanding dengan koefisien reaksinya. Contoh, ada reaksi seperti ini, sudah disetarakan, maka koefisiennya adalah 1:5:3:4. Perbandingan volumenya, nah kalau sudah tahu perbandingan koefisiennya, maka perbandingan volumenya akan tahu. Nah kalau diketahui salah satu volume saja, di sini volume C3H8, maka dengan perbandingan itu akan bisa diketahui volume yang lain. Sekarang kita hitung volume O2. 1:5, maka 7 banding berapa? Nah caranya seperti tadi, siku ya. Yang mau dicari di atas. 5 dibagi 1, itu ke kiri ya, dikali 7. Ini 5 bagi 1 kali 7, ketemu 35 liter. CO2-nya 3 bagi 1 kali 7, 21. H2O-nya 4 bagi 1 kali 7, 28. Lagi, misalkan yang diketahui volumenya adalah volume di sini. Ini hanya 1 ya, ini yang diketahui 1. Salah satu tahu, maka salah yang lain pun tahu. Oke, maka kita mau cari yang mana? H2O dulu, H2O. Maka 4 bagi 3 kali 12, siku ya, rumus siku. 16, sekarang kita cari O2. 5 bagi 3 kali 12. Nah, 20 liter. Kemudian C3H8, 1 dibagi 3 kali 12. Ketemunya 4 liter. Nah,
Sekarang contoh yang kedua. Jika sebanyak 10 liter C3H8 dibakar dengan 40 liter oksigen, tentukan pada P dan T yang sama, pada tekanan dan suhu yang sama, A. Volume masing-masing CO2 dan H2O, yang B. Volume bereaksi yang tersisa. Jawabnya, ini reaksinya seperti tadi ya. Reaksi sudah setara, perbandingan koefisiennya ini. Lalu bedanya dengan tadi, kalau tadi kan yang diketahui salah satu 7 liter, yang lain tahu. Lagi CO2 12 liter, yang lain bisa dicari. Nah, kalau ini yang diketahui kan langsung 2 zat ini, yaitu C3H8 dan oksigen. Maka ini, nah ini kan yang diketahui 2 nih ya, maka ini kita anggap sebagai mula-mula. Maka kita tulis volume mula 10 dan 40. Karena belum bereaksi mula-mula ini berarti CO2-nya belum ada, H2O-nya juga belum ada. Oke. Nah, sekarang yang bereaksi, itu tentu saja sebanding dengan koefisiennya. Kita akan mulai dari mana? Kita mulai dari sini misalkan 10. Kalau 10 dipakai semua, berapa volume O2 yang dihasilkan? Kita lihat, perhatikan ini. Maka volume O2 yang dibutuhkan adalah 5 bagi 1 kali 10, 50 liter. Loh, kok 50? Wong adanya cuma 40. Oh, kalau begini ngutang ini, tidak bisa nih. Oh, berarti yang ini tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita akan mencoba yang dari 40 nanti ini. Kita akan mencoba dari sini nih. Kalau 40 dipakai semua, berapakah volume C3H8? Tapi sebelumnya kita hapus dulu yang ini nih. Nah, kita hapus. 40 butuh berapa? Nah, maka 1/5 kali 40, 8 liter. Loh, adanya 10 liter, kok mau dipakai 8 liter? Ya boleh saja. Punya uang 10.000 mau beli bakso 8.000 kan boleh, bisa itu. Oke. Maka kalau ini bisa dilanjutkan yang ke kanan, CO2-nya 3/5 kali 40, 24. H2O-nya 4/5 kali 40, 32. Maka akhirnya, volume akhir C3H8 ada 10 liter dipakai 8, maka tinggal 2 liter. O2-nya 40 dipakai 40, habis. CO2-nya semula tidak ada, lalu ada, ya kita tulis 24, begitu pula airnya 32 liter. Nah, pertanyaannya tadi, volume masing-masing CO2 dan H2O. Tinggal kita lihat saja itu, CO2-nya 24 dan H2O-nya 32 liter. Volume reaksi yang sisa apa? Oh, C3H8 2 liter, maka 2 liter C3H8. Bagaimana, bisa dimengerti? Silahkan diresapi ya. Kalian harus belajar meresapi. Takut tidak meresapi itu. Oke. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Dugaan Avogadro. Bunyinya begini. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, saya tambahkan atau perbandingan koefisien sebanding jumlah molekul. Ini saya buat analoginya begini, hukum hipotesis Avogadro. Misalkan ada lapangan di depan sekolahmu 500 meter persegi misalkan luasnya. 500 meter persegi. Terus dimasukkan ke dalamnya gajah dalam lapangan itu. Ternyata muat 100 gajah. Pada suhu dan tekanan yang sama, ruangan 500 meter persegi tadi, ya, lapangan 500 meter persegi, muat 100 ekor gajah. Lalu gajahnya dikeluarkan. Nah, sekarang diganti dengan marmut. Nah, ternyata kalau menurut Avogadro ini, lapangan seluas itu pun hanya mampu memuat 100 ekor marmut. Duh,
kan gajah dengan marmut ukurannya beda. Nah, tidak peduli ukuran molekulnya, tapi yang penting jumlahnya. Asalkan suhu dan tekanannya sama, maka kalau volumenya sama berarti di dalamnya mengandung jumlah partikel yang sama. Gajah besar masuk 100 ekor. Marmut yang kecil itu pun 100 ekor yang bisa dimuat oleh lapangan tersebut. Asalkan suhu dan tekanannya sama. Gitu maksudnya. Contohnya, gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amoniak NH3 pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Jika 40 molekul gas nitrogen, berapakah molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa molekul gas NH3 yang dihasilkan? Nah, jawabnya reaksinya ini, koefisiennya 1:3:2. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul. Maka perbandingan volumenya, kalau dengan volume juga, maka 1 volume, 3 volume, 2 volume. Volumenya diganti liter boleh, 1 liter, 3 liter, 2 liter. Nah, sekarang perbandingan molekulnya. Kalau N2-nya 40 molekul, 1:3, maka H2-nya 120 molekul. 1:2, maka NH3-nya 80 molekul. Itu menurut Avogadro. Nah, sekarang kalian latihan. Soal ini kalian screenshot. Lalu kamu kerjakan. Apa cuma 2? Oh, tentu saja tidak. Lagi nih, jangan khawatir. Oh, cuma 5 ya, Pak? Masa 5 saja? Ya, yang terakhir 6. Jadi ada 6 soal. Silahkan dikerjakan dengan penuh semangat dan penuh dedikasi. Semoga kalian jadi anak-anak yang sukses. Terima kasih.